Luna Maya tahun 2026 ini memutuskan hiatus dari semua pekerjaan syuting film dan sinetron. Namun belum ada sebulan hiatus, Luna mengaku mulai dihinggapi rasa cemburu pada Maxim Botia, suaminya yang saat ini sibuk menjalani syuting film. Lumayan agak cemburu sih sama Max gitu, dia syuting aku enggak gitu, kayak aku kangen lokasi soalnya, kayak enak ya kamu syuting ya gitu, kayak aku pengen deh ada lokasi syuting gitu, jadi agak kayak, terus kata dia kayak trust me, enggak lagi gitu, udah emang enakan kamu lah gitu. Kan kalau ini kan syuting bisa sampai pagi, iya sih bagian itunya aku nggak kangen sih, tapi maksudnya di onset aku kan cuma nggak ngambil, maksudnya aku kan cuma nggak syuting series sama film gitu, tapi kalau kerjaan yang lain kan aku masih yang ngantor gitu, masih ya ngurusin yang kalau lagi syuting yang nggak bisa aku urusin ya itu yang aku urusin sekarang. Kalau Max kan lebih syuting, lebih apa, dia lagi syuting, jadi ya udah dia aja lah, dia berada di karakter yang menyenangkan gitu, baca skrip gitu, tuh kangen. Tapi aku pikir juga baru ya, baru juga kemarin terakhir syuting tahun lalu, jadi should be oke lah, cuma kayak sirik aja gitu. Ya, kecemburuan Luna bukan lantaran Maxim mendua, tetapi aktivitas syuting Maxim lah yang bikin Luna iri. Luna mengaku kangen dengan suasana di lokasi syuting dan hampir membatalkan rencana hiatusnya untuk kembali menerima tawaran film. Namun Luna ingat komitmennya pada Maxim untuk lebih fokus menjalani kehidupan rumah tangga, apalagi tahun ini keduanya punya target untuk memiliki momongan. Kalau ditanya pengen ya pengen, karena emang udah set, pokoknya tahun depan I think family ya gitu kan, aku udah ngeset sama Max itu family ya gitu. Tapi kalau belum dapet ya nggak apa-apa juga. Kalau dapet ya nah, gitu. Bukan sesuatu yang kita jadi stres gitu, enggak sih. Aku masih menikmati sebagai pengantin baru, masih menikmati pekerjaan aku sekarang. Situasinya masih ya go with the flow. Aku nggak terlalu kayak oh ini harus begini harus begitu, kita rencanain ya, kita rencanain, tapi when it happens thank you, kalau enggak ya kita usaha lagi. Menariknya, tahun ini Luna ingin punya momongan. Lesti yang sedang hamil 7 bulan berusaha menularkan kehamilannya pada Luna dengan mengelus perut Luna saat hadir di acara 7 bulanan Lesti. Walaupun berharap punya momongan, Luna tak mau ngoyo dan lebih menyerahkan urusan tersebut pada Tuhan. Yang penting saat ini, ia sangat menikmati perannya sebagai istri Maxim yang selain jago akting, suaminya itu juga hobi masak. Dan Maxim kerap memasak untuk Luna. Happy aja, justru seneng karena lebih pintar masak dia dibanding saya, tapi saya bisa masak juga, cuma dia lebih rajin, saya lebih malas. Kalau Max lebih western ya gitu, makanan bule, justru dia suka google sendiri, dia suka scrolling, dapat inspirasi mau masak ini, aku mau ngikut aja, biasanya selalu enak, jadi nggak pernah request sih. Melihat sang suami piawai di dapur, Luna pun berencana membangun rumah baru dengan dapur yang luas agar Maxim bisa lebih leluasa memasak. Kita kayak bilang nanti kalau bikin rumah baru kayaknya dapurnya harus gede deh, kamu yang desain deh biar kamu nggak leluasa, rumah orang yang belum menikah lah. Luna juga bersyukur Maxim sangat perhatian pada ibunya, Desa Maya. Beberapa kali ia dan Maxim mengajak ibu Desa jalan-jalan, terbaru keduanya mengajak sang ibu ikut raker bareng karyawan di Yogyakarta. Iyalah, ibu kan udah tua ya, maksudnya udah berumur. Max juga kan bisa dibilang sama ibu tuh dia sangat perhatian lah gitu. Ya mamanya kan udah nggak ada, jadi ada pengganti. Ini yang biasanya ngurusin ibunya, sekarang jadi ngurusin ibuku. Detik-detik menegangkan dialami Raffi Ahmad dan Aji Krisdiana, pengusaha asal Bali saat helikopter yang ditupanginya saat di Bali nyaris jatuh ke persawahan akibat cuaca buruk. Beruntung sang pilot mampu mengendalikan pesawat hingga bisa mendarat dengan selamat.
Menjadi anak selebriti yang dikenal banyak orang, rupanya tak selamanya menyenangkan. Terbukti Rafathar Malik Ahmad, putra pertama Raffi dan Nagita Slavina, justru merasa risih dan tak nyaman saat dihujani sorot kamera. Rafathar bahkan memilih menunduk dan menyembunyikan wajahnya dengan topi berwarna merah saat Raffi tengah diwawancarai awak media. Sontak saja, tingkah Rafathar tuai sorotan dan beragam komentar dari netizen. Rafathar ingin hidup kayak kita, sementara kita ingin hidup kaya Rafathar. Dikenal kalem dan sabar, nyatanya Haldi Sabri suami Irish Bella bisa juga loh julid menjawab komentar netizen. Terbukti Haldi langsung menanggapi cuitan netizen yang membandingkan dirinya dengan Amar, mantan suami Ibel. Ada masalah Anda dengan saya? Atau Anda terganggu dengan postingan saya? Tak hanya itu, Haldi juga membalas komentar netizen soal Amar Zoni. Dalam komentarnya, Haldi menyebut dirinya sudah komunikasi langsung dengan Amar perihal anak, dan Haldi akan mengantarkan kedua anak untuk bertemu saat Amar sudah bebas. Kegigihan Doktif mengawal pemeriksaan Richard Lee lantaran ia paham betul akan sosok Richard Lee yang dikenal sangat manipulatif serta akan melakukan berbagai cara agar dirinya bisa bebas dari jeratan hukum, diantaranya menawarkan uang damai ke Doktif sebesar 5 miliar. Seperti apa syarat damai yang diajukan Doktif kepada Richard Lee? Jangan pernah memberikan Doktif uang damai di balik sembunyi-sembunyi di belakang masyarakat. Kalau bukti Doktif punya, tapi tidak mungkin Doktif sebutkan di sini, tapi yang jelas Doktif punya. Jadi semua yang Doktif katakan itu by data, by fakta. Pokoknya intinya ada hal-hal seperti itu. Untuk kapannya tidak perlu Doktif jelaskan secara detail di sini. Jika beberapa kali Doktif bebas dari jeratan hukum meski berstatus tersangka, namun kali ini Doktif ingin memastikan jika Richard Lee akan masuk bui dan image kebal hukum yang mematahkan image Richard Lee yang katanya kebal hukum. Benarkah Doktif kembali melaporkan Richard Lee dengan laporan baru terkait dugaan pemalsuan plat nomor mobil mewah miliknya? Kebal hukum nggak ada, meskipun kamu itu dokter. Gitu loh. Udah, sekarang yuk kita berjalan di tracknya. Jangan ada lagi di sini, jangan ada permainan apapun. Kita akan bongkar sebongkar-bongkarnya, setransparan mungkin. Ya, jangan sampai ada sesuatu di belakang ini untuk. Sebelumnya, perihal Richard Lee yang kebal hukum juga sempat diungkapkan oleh Deddy Corbuzier. Kala itu, YouTuber berkepala Pontos ini menyebutkan berbagai fakta, diantaranya Richard Lee sempat membuat konten hoax terkait kerampokan yang terjadi di kliniknya, namun kasus tersebut seolah menguap begitu saja tanpa adanya kelanjutan proses hukum. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.